Karena Yasin jadi kebiasaan rutinitas setiap malam Jumat. Setidaknya mengenal tafsirnya. Artinya ada, makna dohirnya ada di setiap buku-buku itu. Kalau kita tidak tahu penjelasan luasnya kemana tujuannya gitu. Kenapa yang dibaca kok Yasin di malam Jumat kebanyakan begitu, ada apa dengan Yasin dan mengandung hikmah apa ini. Seperti mengatakan sebagian aulia bahwa Yasin itu mengandung 41 karomah. Banyak ini. Satu karomah itu diantaranya itu. Jadi dikaromai oleh Allah dengan 2 karomah. Satu, jadikannya kita orang yang percaya adanya Allah. Itu karomah. Karomah yang sangat berharga. 2, karomah taat, kita mau sholat ini. Itu karomah kemuliaan itu. Karomah tauhid, karomah Islam. Nah, siapa orangnya yang mendapatkan sudah 2 karomah ini, lalu tidak dijadikan untuk ingat kepada Allah, maka disebut dalam Quran nyatakan sebagai pendusta agama. Mungkin di belahan dunia ini lebih banyak yang tidak percaya adanya Allah. Nah, kita dikaruniai oleh Allah, dimasukkan dalam agama yang diridhoi, Tuhan yang tidak dilihat wujudnya tetapi tumbuh adanya kita keyakinan adanya Allah. Itu kemuliaan dari Allah. Kembali kita kepada ajalinya. Jika kita belum dikeluarkan, belum dilahirkan di alam dunia ini. Terus yang kedua, ya itu kalau kita mau taat begitu, tunduk ini, itu disyukuri betul-betul. Dan taatnya itu jadikan ingat kepada Allah. Nah, setelah kita yakin adanya Allah, lalu kita mau sholat, nah tinggal melengkapi di dalamnya itu. Sholatnya sholat yang betul-betul sholat itu. Dan itu karomah. Coba aja dirasakan, ditafakuri. Di muraqabah di jiwa. Iya betul ya. Ya, kalau kita yang mau tunduk, iya begitu. Coba di luar kita lihat begitu, teman-teman kita, mamanya masih tertutup dengan hidayah, ya sama dengan kita Muslim begitu. Susah betul ya, gitu. Kalau sudah diberi karomah, yaitu yakin percaya adanya Allah, keesaan Allah, percaya. Tetapi masih tukar diri, masih selalu mendustai. Sebabnya apa ya pasti kita ngerti sendiri lah. Kita masing-masing punya nafsu semua. Ayo lanjut saja dulu nanti. Tambahannya terakhir aja gitu. Kemarin nyampe di inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini kemarin bilang, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali begitu. Ini yang Bapak kemarin singgung ya, kepada Daniel ini kan. Cara di sana itu sudah. Sungguhnya aku, kata Allah, nuhyil diriku. Nuhyil menghidupkan maksudnya. Inna sesungguhnya aku, nahnu ya diriku, kata Allah.
Nuhyil mauta, menghidupkan barang yang telah mati. Ini tafsirnya banyak. Banyak menafsirkan menghidupkan barang yang mati, orang yang sudah mati dihidupkan kembali nanti itu. Ada yang menganggap mati itu mati hatinya. Terus ada yang menghidupkan mengartikan amalnya yang dihidupkan. Makanya di sini wanak tubuma, dan aku mencatat terhadap barang amal, maksudnya qaddamu, yang telah lalu, yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang telah meninggal. Wa asarohum, dan membekasi, meninggalkan jejak mereka itu. Dihidupkan kembali, dicatat kembali amalnya. Jikalau orang itu meninggalkan perbuatan yang baik lalu ditiru oleh orang, tinggal mana yang mau ditinggalkan gitu. Dua perbuatan itu ya tidak banyak lah apa. Yang penting bisa ditiru oleh orang banyak begitu tingkahnya kita. Dulu waktu ada topi Bang Fuad rame kampung ini ya, kalau ada hari-hari besar rame semangat betul ya. Itu meninggalkan jejak lalu ditiru. Mudah-mudahan orang meniru tindakan kita yang baik, maka pahala itu berlangsung. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, itu maknanya begitu. Menghidupkan kembali amal-amal yang orang-orang telah tiada. Makanya kita menghormati hasilnya para ulama. Yang ulama saja orang-orang soleh lah, yang meninggalkan perbuatan baik kita tiru, kita mendapatkan, beliau-beliau juga mendapatkan. Itu namanya wa asarahum. Wa qala Allah Ta'ala wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ja'ahal mursalun. Dawuh Gusti Allah ning Kanjeng Nabi kepada Nabi, wadrib, dan buatlah kamu, lahum, kepada kaummu, orang-orang Quraisy. Buat apa? Masalan, perumpamaan, ashabal qaryah, terhadap orang-orang yang mempunyai desa. Buat permisalan kepada orang-orang kaummu, maksudnya begitu Allah dengan Nabi, supaya dijadikan contoh. Membuat permisalan disamakan dengan kaum apa Quraisy ini, maksudnya begitu. Ja'ahal mursalun. Nah di situ ada waqaf, berhenti. Waqafnya waqaf mim mutlak. Jangan dibaca qaryati ija, berhenti. Sudah dianggap sempurna kalimahnya wadrib sampai qaryah ini. Artinya begitu, wadrib fi'il amar, perintah dari Allah, gawe ya berbuatlah kamu ya Muhammad itu, lahum, terhadap kaummu. Memberbuat apa maksudnya? Masalan, perumpamaan, percontohan bagi ashabul qaryah, terhadap orang-orang yang mempunyai negara atau desa. Samakan, orang Balikpapan persamaannya dengan orang mana begitu. Ija'ahal mursalun, ketiga datang
kepada ashabul qaryah itu, yaitu mursalun, utusan-utusan Allah. Lanjut sampai ayat 17. Idh arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Idh arsalna, ketiga ngutus, atau idh arsalna, ketika aku mengutus. Nah, ini siapa pembicaraan omongan siapa ini? Ilaihi musnain, kepada kaum, mengutus isnaini, dua orang, dijadikan utusan untuk mendatangi kaum. Fakazzabuhuma, maka mereka tidak percaya kepada dua orang tadi. Fakazzabuhuma, nggoroi para kaum huma terhadap dua orang, begitu. Tidak percaya, fakadzabu huma terhadap dua orang. Fa'azazna, maka aku menguat-nguati, karena tadi dua orang tidak dipercaya, bisa lisin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu, maka berbicara para utusan tadi, ketiga tadi, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya aku, ilaikum terhadap kepadamu, terhadap dirimu, itu mursalun, menjadi utusan. Terus qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu, berbicaralah kaum tadi, ma antum, bukan kamu sekalian itu, bukan utusan. Illa basyarum mithluna, itu hanya sebuah manusia biasa, misluna, sama dengan aku semuanya. Kaum tadi membantah. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan tidak ada menurunkan Tuhan min syai'in, dari salah satu utusan pun tidak ada. Kaum sampai berbuat demikian, tidak percaya tetap, walaupun dikuat-kuati dengan tiga orang ini. In antum illa takdzibun, tidak ada bahwa kalian semua, maka ini bahasa ketiga orang utusan tadi. Illa takdzibun, itu kecuali kalian tetap mendustai. Di ayat 13 sampai 17 begini tafsirnya. Mulai dari wadrib lahum sampai al-ayat 17 tadi. Tapi ayat 13 dulu ya. Nabi disuruh oleh Allah untuk membuat permisalan, perumpamaan, untuk mengatakan kepada kaum Quraisy gitu, bahwa kalian semua ini sama dengan kaum di zaman dulu, mana kaum itu kaum pembangkang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Dan sama dengan kaum
sebuah negara, yaitu negara Yunani. Kaumnya disebut kaum Intokia. Habis dulu sebelum menjelaskan ini ada sebaiknya penambahan dulu ya. Kita mengerti dalam bacaan gitu. Mata ini selambur-lambur ini. Jadi Kanjeng Nabi itu didhawuhi oleh Allah, diwahyukan ini penjelasan kepada ahli Mekah supaya dijadikan permisalan kepada kaum-kaum yang terdahulu, seperti kaum Intokia, di zamannya Nabi Isa. Paling enak sih kaumnya Nabi Isa, hampir semuanya dibantai, hampir tidak tersisa. Kaumnya Nabi Isa yang berimannya hampir tidak tersisa, semuanya dibantai. Ada yang dibakar terang-terangan. Jadi begini kisahnya. Ini penjelasan daripada tadi. Id arsalna ilaihi musnaini. Ketika ngutus aku, ini Nabi Isa. Nabi Isa itu mengutus 2 utusan. Satu namanya Mubin, ya Mubin apa itu yang ya. Satu namanya Yahya. Bagus bin namanya dulu, Yahya. Yang satu lagi namanya lebih unik ya, namanya Bulis. Supaya tablik mendatangi pada kaum Intokia. Kaumnya disebut Intokia, kaum Intokia. Tapi negaranya negara Yunani, jauh betul ya. Sampai sekarang Yunani masih ada. Ya, negaranya orang-orang Nasrani. Diceritakan ketika Yahya dan Ibulis ini sudah mendekati kota, di pintu kota lah. Itu gerbangnya kota, hampir masuk ke dalam kotanya, mendadak Bulis dan Yahya ini bertemu dengan seorang yang buta. Tahu namanya siapa ini? Namanya siapa, Bin? Ingat enggak? Nah, sudah kamu itu. Ingatnya BBU terus. Namanya Hubaib. Yahya dan Bulis lalu mengucap salam kepada Hubaib ini. Assalamualaikum ya Hubaib. Waalaikumsalam. Hubaib mangsuli ya, karena dulunya belum Islam, jadi mangsulinya ya begitu. Coba kamu, tapi sekarang aneh sih, kalau kita ngomong salam sama orang Nasrani sekarang pada pintar salam lagi. Coba ngomong sama orang Toraja, Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Tak malah pasak-pasak aja. Lebih pasak itu daripada kita kadang-kadang. Waalaikumsalam. Dulu Vanderplas begitu, mempelajari bahasa Islam supaya mengelabui orang-orang Islam. Pasaknya luar biasa, kalah-kalah orang Aceh. Zaman dulu, zaman Belanda, Vanderplas.
Karena dipelajari bisa juga orang Belanda, bisa fase. Nah kita orang-orang sendiri, Al-Qur'annya, kitabnya sendiri kadang-kadang sungkan belajar huruf, belajar makhrajul huruf ini. Lalu jawab Khubayb, lah kalian ini siapa? Karena buta dia. Yahya dan Bulis lalu menjawab, aku berdua ini utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Kami berdua perlunya datang ke ini. Datangi kota sampean, tujuannya menyampaikan atau mengajak-ngajak supaya menyembah kepada Allah, meninggalkan sembahan kalian. Terus Khubayb berbicara, terus bagaimana kalian berdua ini caranya menyampaikan kepada kami, dan apa kekuatan kalian untuk membuktikan bahwa kalian itu agama yang benar, udah gitu. Begitu menunjukkan tanda-tanda keagungan daripada agamamu. Lalu Yahya dan Bulis menjawab, ya, dengan izinnya Allah Tuhanku, kami berdua bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit. Nah ini kenapa Yasin digunakan untuk melakukan begitu, termasuk karomah surat Yasin. Ayatnya tidak menjelaskan terang-terangan, tapi kandungan isi maknanya itu menceritakan Allah kepada Nabi, itulah ayat yang terkandung di dalam itu, rahasia yang tersembunyi, makna yang tidak dimunculkan. Aisyah orang kadang-kadang bingung, kenapa Yasin kok ada suruh menyembuhkan orang baca Yasin. Ini ceritanya begitu. Nanti ketemu kan begitu. Oh begitu tafsirnya. Makanya dari tafsir inilah terbuka takbirnya. Nah, ini ceritanya di zaman Nabi Isa, bahwa kami berdua dengan izinnya Allah bisa menyembuhkan orang sakit yang susah disembuhkan. Dengan izinnya Allah pula bisa menyembuhkan orang yang sakit baros atau buta, kebenaran kan, sudah Khubaybnya buta, baros, tapi ya borokan, koreng. Tapi zaman sekarang jarang, zaman dulu banyak. Rata-rata orang itu kena penyakitnya budik, lepra itu. Mana enggak lepra, kadang-kadang mandi sekali sehari. Tidur ya, aduh jarang cuci kaki. Terus Yahya dan Bulis berdoa memohonkan supaya Khubayb yang sudah lama buta tadi bisa disembuhkan, mohon kepada Allah. Lalu Khubayb dan Bulis memohon kepada Allah,
dengan suara keras. Nah, ini doanya tidak disebutkan di sini. Ini rahasianya. Doanya Bulis dan Yahya ini bentuk kalimahnya tidak tertulis. Ini kadang-kadang lagi Bapak tak pikiri betul-betul. Kenapa disimpan? Tafsir ayatnya menjelaskan keadaan yang demikian. Cerita pembicaraan 3 orang, 1 orang buta, 2 orang utusan Allah. 1 orang ini minta obat kepada 2 orang ini. Lalu 2 orang ini memohon kepada Allah. Nah, ini kalimat permohonannya yang tersimpan. Inilah yang maknanya rahasia begitu. Makanya Al-Quran penuh dengan hukum, penuh dengan hikmah itu. Sama dengan surat Quluhu. Orang baca Al-Ikhlas di saat betul-betul kelaparan. Kalau betul-betul yakin, lapar itu hilang. Tuh, ada apa dengan Al-Ikhlas? Kok sampai sedemikian begitu? Nah, kemarin tadi malam Bapak ngomong, asbabun nuzulnya kita baca dulu. Di mana di saat kapan Al-Ikhlas itu turun? Nah, mulai dari asbabun nuzulnya dijelaskan, baru kita mengerti. Sedikitnya ada kandungan di dalam surat itu. Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad itu, nama suratnya Al-Ikhlas bin. Nanti kamu ingatnya ikhlas terus dicari. Al-Ikhlas itu nama surat, bunyi ayatnya Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Itu khasiatnya luar biasa, karomahnya banyak di dalamnya. Lah, kita mengerti itu dari mana begitu? Kalau kita tidak mengaji tafsirnya, ngambang, tidak begitu yakin. Yang penting baca Qul ya. Mendingan apalagi kalau kita mengetahui, lebih baik kita mengenali. Tafsirnya baru terarah. Qul huwallahu ahad itu surat Makkiyah. Tadi malam gitu. 3 orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi, Muhammad, Tuhanku ini jumlahnya sudah 360. Dipajang dalam Ka'bah itu. Di atas, di tengah, yang nyungir, yang jengking, yang labruk, macam-macam berhala ini. Jumlahnya 360 ini belum mencukupi aku. Kebutuhan orang-orang Quraisy ini tidak tercukupi. Lah kamu tuh hanya 1, bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Gitu. Nah, itu asbabun nuzulnya barulah ayat itu turun. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan begitu, Qul, katakanlah Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa. 1 Tuhan. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Lakaya silaka sing ngetokaken. Tidak ada yang melahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, di sini walam yakul lahu, masalah walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Tuhan pun kufuwan ahad yang menyamai dia. Nah, di sini di ayat inilah nyimpen rahasia tadi, bahwa Al-Ikhlas itu mengandung khasiat bisa menghilangkan lapar. Coba Bin, kamu jangan makan 3 hari ya. Bacanya Qul hu aja.
Banyak begitu diceritakan ketika sahabat Nabi datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasulullah, keadaan ekonomiku begini terus-terusan, selalu begini dan begini, bekerja ini gagal, kerja ini gagal. Nabi menyarankan, ketika kau masuk ke dalam rumahmu, beri salamlah kepada rumahmu itu supaya diberkahi oleh Allah. Bludus bae, Cok, mancing rumah ya. Uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ada orangnya, assalamualaikum. Kata Nabi, jika tidak ada di dalam orangnya, maka assalamualaikum ya Rasulullah. Nah ini dipakai terus di istiqomahkan. Memang rumah itu tidak ada penghuninya, keluar ya. Namun irfan wadone metu. Pak Min enggak ada orangnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cari-cari kata Nabi. Jika tidak ada orangnya, salamlah kepadaku. Setelah masuk ke dalamnya, kau baca Al-Ikhlas. Nabi mengatakan tinggal tunggu aja, tidak lama lagi itu. Keberkahan Allah akan mengalir gitu. Jadi aku nonton, ya ijazah sing Kanjeng Nabi. Masuk ke dalam rumah, tetap assalamualaikum. Dijawab, orang asing jawab. Jika tidak ada orangnya, kita salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus Al-Ikhlas 3 kali. Kon repot sekali aja, kata Nabi, akan berlimpah rezeki di dalam rumahmu. Yang kok rezeki ini apa ya? Tinggal diperhatikan saja, begitu aja lah. Nah, itu asbabun nuzulnya begitu. Al-Ikhlas itu turun di Mekah ketika debat Nabi menyarankan untuk menghilangkan berhala di Ka'bah. Tapi kafir Quraisy begitu tetap mengelak. Jadi kenapa Al-Ikhlas sampai sedemikian? Itu masih banyak. Nantilah itu. Kita lanjutkan dulu tafsir Yasin ini biar paham, karena banyak rutinitasnya. Tapi kan masih berhubungan. Nah, kalau orang tadi baca Yasin ya baca Al-Ikhlas gitu. Ya, maka surat Mu'awwadzain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayo lanjutkan tadi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Jadi tafsirnya begitu tadi. Perjumpaan antara dua utusan Nabi Isa dengan kaum Antiokhia yang namanya Hubaib, orangnya Buddha tadi. Berdialog mereka, akhirnya Hubaib minta bukti akan tanda-tanda kehebatan atau kemuliaan daripada agamamu. Yahya dan Buris ini membuktikan, memohonkan Hubaib supaya penyakit budanya yang sudah lama diderita disembuhkan. Atas izinnya Allah terjadilah peristiwa itu, dan Hubaib merasa bahagia sekali. Tidak menyangka hal itu terjadi. Lalu ia menguar-nguar kepada teman-temannya.
bahwasanya ada agama baru yang betul-betul nyata kebenarannya, yang belum pernah terjadi kepada agama kita. Berhari-hari kita nyembah agama Tuhan kita, enggak ada ngasih-ngasihnya Tuhan. Aduh. Ada banyaknya Tuhan kita enggak terhitung lagi. Atau hubeb kepada teman-temannya. Akan kesembuhannya ini orang-orang geger rame menceritakan tentang dua utusan Nabi Isa ini, termasuk agamanya. Yaknya lama kedengaran Kaisar Yunani, sebut Raja Intohis. Akhirnya dipanggil dua utusan Nabi Isa itu kepada kerajaan, sampai di hadapan raja, lalu ditanya, kalian ini siapa? Dan dari mana asalnya? Jawab kedua-duanya, kami ini adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, utusan resmi. Ada capnya bin, gitu, sembarangan. Apa tanda-tandanya kitab Injil yang dibawa itu tanda utusan resminya. Ada cap kerajaan, ada cap batalionnya. Tujuanmu kesini mau apa? Tujuan kami berdua, raja, untuk mengajak semua, mengajak raja dan kaum dan rakyatnya supaya meninggalkan sembahan raja dan kaum, supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Lalu raja bertanya, apa kalian menganggap jika kalian aku ini punya Tuhan selain Tuhan yang kita sembah? Yahya Bulis menjawab, nggih. Betul raja. Yaitu yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan kita, yang mematikan dan menghidupkan kita. Mendengar pembicaraan jawaban Yahya begitu dan Bulis, raja lalu marah betul. Ketika itu lalu memerintah tentaranya supaya Yahya dan Bulis diajar dan dipenjara. Penjaralah dua orang ini, karena dakwanya langsung seketika itu mendadak. Akhirnya dikagetkan. Zamannya dulu Wali Songo itu kan pendekatan dulu, tidak seketika lalu mengajak ayo nyembah Gusti Allah, enggak, perlahan-lahan itu suasi pendekatan dulu, robohkan dulu adat kebiasaannya, dihilangkan cara perlahan-lahan. Kalau ini langsung nggak boleh bid'ah, ya dihajar. Nah, kabar di penjaranya Yahya dan Bulis ini sampai kepada Nabi Isa di Palestina.
Lalu Nabi Isa mengutus satu orang lagi, nah itu yang tadi, menguat-nguati. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin di sini. Menguat-nguati aku bisalisin dengan ketiga orang yang ketiga. Diutuslah orang yang ketiga ini oleh Nabi Isa, langsung ketua daripada murid Nabi Isa. Nabi Isa punya murid 12 orang disebut Al-Hawariyun. Nah, ketuanya langsung namanya Sam'un. Diperintahkanlah untuk menyusul kedua temannya di Yunani, entah berapa hari jauhnya antara Palestina. Jadi ringkasnya cerita sudah begini aja. Sam'un sampailah di Antiokhia. Yang di sana kan bingung bagaimana caranya untuk bisa menemui kedua temannya yang telah dipenjara. Gitu. Mau tidak mau, Sam'un ini menyamar sebagai rakyat Antiokhia. Ikut-ikutan kalau orang nyembah ikut nyembah begitu. Menyamar dulu, tujuannya bisa bertemu raja, bisa dekat dengan raja dan bisa menjadi pegawai kerajaan. Akhirnya terlaksana dengan demikian. Itu nama halus. Begitu dekat dengan raja, ceritanya begitu aja ringkas. Sam'un ini memohon kepada supaya dipertemukan. Ya, Tuan Raja katanya ada 2 orang yang menyampaikan agama baru. Toh aku penasaran seperti apa orangnya. Akhirnya dikabul, dibolehkan untuk menemui itu. Ya karena ya belum dicurigai kan gitu. Maka bertemulah dengan kedua temannya karena izin raja itu. Nah di situ baru ngobrol, diskusi 3 orang itu. Malah 2 orang itu dikomen oleh Sam'un ini. Kalian ini tidak sabar. Penyampaian kalian ini kepada raja begitu terburu-buru. Itulah yang menyebabkan kalian masuk penjara, tidak pakai cara, tidak butuh waktu, ada saatnya, ada waktunya kapan kita untuk menentukan keputusan yang akhirnya baru berapa hari sudah memaksa orang untuk menyembah Allah. Bagaimana bisa mereka yang sudah lama menyembah berhala lalu kok secara mendadak ingin mereka berbalik kepada Tuhan kita? Susah. Nah, sudah jadi agama saja sudah mendalami agama susah ya. Kan begitu ya. Nah, ini kembali kepada kitanya begitu. Kita yang sudah beragama, sudah jadi orang Islam, mendapatkan 2 karomah aja sudah susah betul begitu. Berat betul ya. Karena ada pihak lain yang tidak menghendaki manusia cucu Nabi Adam supaya masuk ke dalam tempat yang indah. Kan tidak ada boleh. Ada yang menghendaki itu. Yaitu setan mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata.
Tapi kita banyak membantu setan. Kita tahu setan itu musuh yang nyata. Tapi kita sendiri banyak membantu perbuatan setan. Menangguh-nangguhkan kewajiban, perbuatan baik. Itu namanya membantu setan. Hanya disunahkan baca qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas itu. Nah, dunia kan kalau mau tidur begitu maksudnya. Ayo langsung aja dulu. Setelah diskusi ketiga orang ini, keluarlah Sam'un ini mendatangi raja, begitu. Lalu Sam'un membuat rekayasa bagaimana dia supaya tertutup penyamaran dirinya, juga bisa usaha menyelamatkan kedua temannya. Jadi ngomong sama raja begini. Jadi raja bagaimana supaya jelas kebenaran mereka, sejauh mana agama mereka itu, maka kita uji dengan berbagai macam cara yang tidak mungkin mereka bisa. Kata Sam'un kepada raja, oh ya wis cocok kalau begitu. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa, dikeluarkan Bulis dan Yahya ini di arena uji coba raja. Didatangkan orang-orang yang katanya raja mendengar bahwa kamu bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Didatangkan yang sakit macam-macam, yang stroke datang, yang lumpuh doa lagi sembuh. Waduh, apa lagi nih, cari yang susah. Terakhir, karena dulu pernah mengatakan bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati, jika kayak itu mengizinkan, ayo kita bawa orang mati. Dibawa orang yang sudah mati 7 hari. Sana kan tidak dikubur, dibiarkan begitu aja orang mati dia zaman dulu. Jadi sudah bau. Dia dibawalah mayat itu di tengah-tengah. Nah ini di sini Al-Yasin sudah betul-betul mendapatkan karomah. Intinya ini benar, jangankan Nabi Isa, para aulia aja, kayak Kanjeng Abdul Qadir Al-Jailani perang tanding karo wong Nasrani, bangunlah. Nasrani mengatakan biidznillah, bangunlah atas izinnya Allah, tangi. Tapi Kanjeng Syekh biidzni, bangunlah atas izinku. Tangi, bangun mayat itu. Akhirnya komen orang Nasrani, loh Kanjeng Syekh, sampai kok tidak biidznillah. Apa yang tidak musyrik, kamu yang tidak mengenal tauhid. Biidzni, bangunlah atas izinku. Itu mulutku, mulut kita. Hatiku adalah Allah. Kalau kamu tanyakan begitu, coba aku tanya sama kamu, itu sandal siapa? Orang Nasrani, ya sandalku. Ya goblok kan? Karena hatimu tetap menyatakan itu adalah milikmu. Akhirnya diuji lagi, bangunkan lagi mayat itu. Orang Nasrani, biidznillah, enggak bangun-bangun. Kanjeng saya biidzni, bangun. Nah ini namanya. Baju siapa? Ya bajuku. Bajuku itu syariatnya, Tuhan.
Nah, ini usahakan jangan mengakui. Oleh siapa itu? Ya olehku, syariatnya, hakul adamnya begitu. Hakikinya Allah di dalam hatinya. Begitu juga sama. Ini dalam peristiwa menghidupkan mayat ini ya begitu. Dibawalah mayat itu di arena, digotong, baunya sudah tidak karuan-karuan. Lalu raja ingin membuktikan begitu. Berdoalah kedua orang ini, Sam'un pun ikut berdoa di dalam hati, membantu kedua saudaranya ini. Akhirnya tiba-tiba orang yang sudah meninggal 7 hari itu bangun mendadak. Lalu berkata kepada kaumnya, wahai saudara-saudaraku, kaumku, aku ini mati musyrik, mati kafir. Aku di sana sudah disiksa di dalam neraka dengan siksa yang amat pedih. Oleh karena itulah kalian jangan pernah menyembah berhala. Sembahlah apa yang disembah oleh orang-orang ini, utusan-utusan ini. Dan ketika kami dalam penyiksaan kok mendadak berhenti, kami dikembalikan kepada jasadku oleh ketiga orang ini. Pas ngomong ketiga orang ini, raja bingung. Loh, perasaan 2 orang. Stop dulu, kamu tadi bilang 3 orang. Siapa 3 orang di antaranya? Ramai orang yang tadi hidup itu ngomong ya ini Taufik, Ikhwan, Mubin. Ini. Rajanya, duh, kawan Sam'un. Ya, akhirnya konang. Ya Allah, jadi kersane Gusti Allah. Sampun konangan penyamaranane. Cilaka ya jenenge. Oh, jadi selama ini kami ini menyamar dasar munafik ya. Wong kafir ngomong munafik kurang ajar. Aduh. Oh, akhirnya kaumnya begitu. Pantas selama ini daerah kita mengalami penderitaan gara-gara orang ini datang. Kalau kau tidak datang, tidak mungkin kami mendapatkan musibah yang panjang begini. Nah terus akhirnya begitu mau dikeroyok, mau dikepruki, datanglah nah ini wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wajah dan datang min aqsal madinah, dari pinggiran kota Madinah itu ya kota. Aqsal Madinah dari pinggiran kota. Rajulun seorang lelaki yas'a dengan berlari. Qala lalu berbicara orang ini yaitu tadi Hubab itu. Ya qaumi tabi'ul mursalin, ya qaumi wahai kaumku, ittabi'u ikutlah kalian semua mursalina terhadap utusan-utusan ini. Ittabi'u ikutlah kalian semua. Malayas alukum ajra wa hum muhtadun. Kepada orang layas alukum yang tidak meminta-minta kepada kamu di dalam tablignya, tapi ia mengajak kita semua semata-mata tanpa meminta upah kepadamu. Itulah orang yang patut kita ikuti. Nah,
ini nyinggung. Malah yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Tidak meminta ongkos, tidak meminta imbalan. Wa hum muhtadun. Ini hale bahwa orang tadi bisa mendapatkan hidayah jikalau mau mengikuti. Ini kata Hubeb yang datang tergopoh-gopoh berbicara kepada kaumnya, kepada temannya supaya mengikuti pada ketuhanannya Sampun ini. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja dua orang ini termasuk Sampun, termasuk juga Hubeb, toh pada akhirnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan perlakuan ketika Nabi memberikan ajakan kepada kaum Quraisy di Thaif. Nabi ya dikeperuki, hancur-hancuran untuk masih selamat. Ada yang menyelamatkan sebagian penduduk ya, dimasukkan ke dalam rumahnya. Kalau ini semuanya meninggal sampai hancur. Terus wa ma liyala a'budu wa ma liya. Nah, ini pembicaraan Hubeb di alam kubur. Bukan. Wa ma liyala a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini diskusi, debat antara Hubeb dan kaumnya. Setelah ketahuan bahwa Hubeb memeluk agamanya Nabi Isa, agama Islam, sama Islam disebut. Agama itu lahir dijawab dulu. Lalu kaumnya baru, oh jadi kamu pindah agama toh? Kenapa kamu ikuti dia? Nah baru jawab, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa jeleknya? Bagi kami la a'budul ladzi, aku tidak menyembah kepada zat yang menjadi ya fataroni, yang menjadikan kami. Terus wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah, kepada Tuhan turja'una kita semua, kamu juga semua akan kembali kepadanya. Itu kata Hubeb kepada kaumnya. Terus atakhidu min dunihi, atakhidu, terus apakah aku lalu berbuat min dunihi, dari selain Allah, alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni. Alihatan, pada beberapa Tuhan, yuridni rahman, jika menghendaki kami. Ar-Rahman, sapa pangeran yang maha welas. Bidurri la tughni, dengan bahaya. Berbahaya itu maksudnya yaitu ujian begitu. La tughni, maka tidak bisa menyukupi ani terhadap aku. Apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan yang kita sembah maksudnya? Jikalau kita mendapatkan musibah, apa yang dapat kita rasakan?
bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyukupi kepada kita semua. Syafaatuhum, dan tidak bisa menyafaati, menolong kita semua. Syai'an terhadap apa-apa. Wala yungkidun, dan tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Ini pembicaraan Khubayb. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ini idzal lafi, jika kembali kepada agamaku, maka lafi dhalalim mubin, aku kembali tersesat. Maka inni amantu, qala Allah Ta'ala, ini ayat ke-24-nya langsung ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Barulah Khubayb di situ terang-terangan memeluk agama Islam di depan kaumnya. Ini sesungguhnya aku, kata Khubayb, amantu, aku beriman, bi rabbikum, kepada Tuhanmu. Harus ngomong sama Sam'un, ngomong sama tadi Bulis, Yahya gitu. Nah ini maksudnya begitu ayat ini. Ini ucapan kaum Intokiyah yang memeluk Islam yang namanya Khubayb tadi. Coba kamu baca di situ apa dia terjemah, tidak bakalan paham kemana larinya itu ayat. Gitu. Kalau dia tidak lihat tafsirnya ya tidak mengerti tujuannya kemana. Jadi ini amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku, kata Khubayb, amantu, aku beriman, bi rabbikum, kepada Tuhanmu, wahai utusan Nabi Isa, maksudnya begitu. Fasma'un, maka dengarkanlah semua, wahai kaum baru. Dengan keberanian Khubayb terang-terangan masuk Islam di depan kaumnya. Itu ceritanya sampai akhirnya Khubayb pun termasuk jadi korban penganiayaan sampai meninggal semua. Setelah meninggal Khubayb diterima oleh Allah dan masuk surga. Makanya qila dkhulil jannah, didauhaken oleh Allah kepada Khubayb, udkhulil jannah, mlebu surga sira Khubayb. Nah, ada wakaf mutlak, berhenti. Cukup maknanya di situ. Nah, ganti ucapan lagi, qala, ngendika, berbicara Khubayb. Artinya kan ngerti siapa yang dimaksud. Qala ya laita qaumi, begitu. Aduh, wahai kaumku, ya'lamun, jika kalian mengetahui, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, jika kalian mengetahui dengan ampunan Allah terhadap diriku, Rabbi, Tuhanku, wa ja'alani, dan menjadikan aku minal mukramin, dari orang-orang yang dimuliakan. Aduh kaumku sayang, macam begitu. Ini di surga ngomongin ning akhirat, mlebu ning Al-Qur'an. Nanti Bapak uraikan rahasianya begitu. Kita sudahi dulu ya sampai di sini. Inilah kita mengenali tafsir kayak begini. Jadi nanti kita mengenali takbirnya juga, hikmahnya juga begitu. Apa sih kandungan di dalam ayat itu yang sebenarnya? Kenapa setiap Al-Quran ayat ini mengandung ini tujuannya begini? Nah, kalau sudah mengetahui hal yang begini, begitu, kita kenalkan tafsir, kayak contoh tafsir Yasin ini, kan baru paham nanti. Ketika kita membaca paling tidak mengertilah begitu. Ya asal kalau apal artinya gitu. Makanya itu hafalkan aja, di surat Yasin itu ada terjemahnya itu. Kalau cuma melihat dengan tafsir dohirnya, ya sudah apa adanya di situ.
Akhirnya apa? Kaku, fanatik begitu. Sehingga tidak mengenali hikmah di dalamnya. Nah, kalau kita mengenali asbabun nuzulnya, tafsirnya kita akan sedikit mengenal hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, itu maksudnya begitu. Juga ada tambah-tambahan bagaimana ikhtilaf cara membacanya gitu. Menurut imam ini nanti boleh dibaca demikian, nanti ada gitu. Kayak kemarin ya sudah kan, Yasin dibaca Yasina, Yasina, Yasinu gitu. Terus banyak lagi ayat-ayat begitu yang kadang-kadang jarang kita dengar cara bacaannya, kok tiba-tiba begitu. Jangan dulu menyalahkan begitu. Itulah kita memperpanjang ilmiah di dalam ilmu tafsir, tujuannya begitu. Satu, mengenal intinya, pengertian itu kemana, menambah kepahaman kita. Kalau bisa sih ya megang-megang tafsirnya lagi begini. Wah, ini bahasanya Jawa, susah dimengerti juga. Ada yang bacanya di Quran ini ada tajwidnya. Ada yang bacanya tidak ada tajwidnya, ada, boleh tidak, ya itu tergantung kita larinya kepada madhab siapa, kepada qiraah siapa begitu. Jadi banyak perbedaan-perbedaan begitu. Kalau yang biasanya kita baca ya namanya qiraah sab'ah gitu. Tetapi punya madhab masing-masing, makhrajul hurufnya mengarah kepada siapa. Makhrajul huruf beda-beda, ada yang ga, ada yang go begitu. Ada yang ada yang dibaca ha, ada yang membaca ha. Itu punya madhab masing-masing begitu. Ada alhamdulillah, ada. Qiraatu sabah alhamdulillah. Macam-macam begitu. Nah, ini kayak tanbih tambahannya. Lafaz fajjarna. Wah, itu besok berarti yang akan datang ini. Ya besok aja sudah. Banyak ikhtilafnya ini imam-imam ini. Tapi ya lumayan begitu, yang penting kita tahu aja. Kalau kita punya punya cara kita baca masing-masing. Coba Bapak yakin kita sama ini baca Quran ini kayak jarang mengerti madhabnya, kemana larinya itu jarang mengerti masalahnya. Begitu imam siapa gitu. Karena dari gurunya tidak memberi, tidak bilang mungkin begitu. Ini makhrajul huruf menurut imam ini. Kayaknya begitu pikirnya. Iya benar. Kemarin baru-baru tak jelasan begitu, ya lengah-lengah dipanci juga. Sampai baca ini menurut madhab siapa gitu. Ya nggak ngerti. Bisa. Ya, sampean pikir kan pikirnya kita kan Imam Syafi'i. Nah qiraahnya kita imam siapa? Tauhidnya kita Imam Asy'ari. Nah qiraahnya kita kepada imam siapa? Ada yang menanggung jawab begitu. Apa Imam Ghazali, Ali Ghazali, apa Imam Hasan, apa Imam macam-macam banyaknya. Begitu. Nah, nanti untuk yang akan datang begitu. Tapi Bapak ini sih menamakan itu dulu apa namanya? Hikam Barakat Agnesi. Baru ini pengenalan saja begitu. Dan intinya surat Yasin itu macam-macam gitu kan. Ada tentang menceritakan tentang hukum,
Nah setelah ini selesai sudah tentang ceritanya murid-muridnya Nabi Isa. Akhirnya gugur semuanya yang akan datang. Ya, tentang isi daripada alam yang sebelah. Sesudah alam dunia. Ya Allah subhanahu. Coba bayangkan aja. Alam yang samar sudah dijelaskan keadaannya di Al-Quran. Ya, sudah dikemas peristiwanya yang akan terjadi, sudah dikemas di dalam Al-Quran. Kita bayangkan begitu. Maha sucinya Allah ya. Sebagai pengatur takdir yang demikian begitu. Belajar menghayati, belajar tadabur begitu, menghayati Al-Quran. Walaupun kita tidak kurang paham dalam maknanya, tapi paling nggak tadabur begitu. Coba aja Quran itu khasiatnya. Kadang-kadang nggak ngerti ya. Ini nggak paham artinya ya. Seakan-akan khusyuk begitu, seakan-akan paham artinya. Begitu. Oh ya enak, padahal nggak paham begitu. Itu karomah. Itu karomah Al-Quran. Makanya dalam tata cara bertilawah, derajat tilawah itu ada 3. Derajat umum, derajat ashabul yamin, ketiga derajat muqarrabin. Cara bacanya orang-orang awam begini, derajat yang paling rendah. Yang penting kita baca Al-Quran itu terus. Itikadnya kita Allah mendengarkan yang kita baca. Dan jadikan apa yang kita baca, jadikan doa kepada Allah. Supaya kita mendapatkan ridhonya. Walaupun kita tidak paham artinya. Itu tidak-tidaknya begitu. Itu masih punya nilai di hadapan Allah. Caranya kita bertilawah. Kalau yang kedua, betul-betul bisa memandang dengan pandangan hatinya. Kenapa? Karena sudah tafahum, paham makna. Ta'dimul kalam, mengagungkan kalamnya Allah. Mutakalim, ini Allah yang berbicara. Taroki, meningkatkan penafsirannya. Tambasi, keluar dari kekuatan Allah. Bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang bermasalah. Allah mengatakan itu. Wa minal muqarrabin. Kita keluar dari wilayah orang-orang muqarrabin. Jangan mengaku menjadi orang muqarrabin. Tetapi kita mohon disusulkan kepada Allah supaya dimasukkan kepada ahli muqarrabin begitu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya orang-orang itu dalam kerugian. Ya kita sudah itu merasa banyak dosanya. Dari waktu ke waktu banyak kufurnya. Gitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang selalu beriman. Wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Ya kita kan beramal soleh kayak apa? Ilmu pas-pasan kadang-kadang tidak mengerti. Ayo, kalau mengaku ya masuk dalam wilayah itu kan tidak. Tetapi kita mohon kepada Allah supaya masukkan ke dalam golongan-golongan itu namanya tambasi. Keluar dari kekuatan Allah. Itu cara bertilawah begitu. Masya Allah, itu. Jadi apa merasa bangga asal illal ladzina amanu, wah ya aku orang-orang beriman selamat dari gundung. Selamat. Haji masih berat melawan amarah begini sakitnya. Begitu. Orang-orang iman mungkin jikalau membaca demikian tidak merasa masuk di dalam wilayah itu. Coba bayangkan. Orang-orang begitu saja tidak merasa jauh, apalagi kita. Begitu. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun.
masih bukan wilayahnya, tetapi kita mohon kepada Allah selalu dan selalu dimasukkan ke dalam wilayah itu. Tapi kita tetap merasa berada dalam wilayah di luar kebaikan Allah, supaya apa? Tumbuh rasa takutnya kita kepada Allah selalu begitu. Cara bertilawah. Makanya bapak nggak suka baca ngimami ayat-ayat yang panjang, nggak suka. Karena butuh penjiwaan, butuh tadabur, butuh tafahum begitu, pemahaman. Daripada baca ayat panjang paham tidak, yang enak murotalnya saja nggak jelas begitu. Yang di belakang baca surat Sajadah, baca surat Jum'ah. Yang baca si anak saja nguling-nguling kiroah, anak di atas sendirinya. Tapi tulisannya gumpulan betul ya. Begitu ya. Tidak ada kepahaman dalam makna itu, maka tidak baik kata Sayyidina Ali. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah. La khairu fi ibadati. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah jikalau tidak ada kepahaman dalam ibadah itu. Itu ajalah dari Bapak. Mudah-mudahan awal tafsir ini ya bisa meningkatkan ilmuwan kita. Ya, tidak ada cuma hikam, tauhid, tasawuf, pemahaman syariahnya pun nanti kita perlahan-lahan bisa bertambah. Itu yang kita mohon kepada Allah supaya kita masuk ke dalam wilayah mereka. Kita ikuti jejak terus, kita ikuti terus jejaknya. Berhenti mengikuti ya berhenti, putus berarti sudah tidak akan pernah masuk ke dalam golongan mereka jika kita berhenti, tidak terus mengikutinya. Kan begitu. Tabiin begitu. Kita nanti diikuti oleh anak-anaknya kita begitu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.